Lukas pasalnya yang coba kasih mati bunyi. Injil Lukas pasal yang ke-11. Kita lanjut dari pembahasan minggu lalu. Minggu lalu masih ingat ya, di pembahasannya tentang Yesus pas dia ngajar, ada seorang ibu yang nyeletuk. Dia bilang, diberkatilah perempuan yang melahirkan engkau dan susu yang menyusui engkau. Ya, dia mau menyatakan bahwa Maria, ibu Yesus itu orang yang diberkati, dan Yesus bilang bahwa tidak peduli siapa, ini bukan soal siapa yang melahirkan Yesus ke dunia dan betapa berbahagianya dia atau diberkatinya dia. Tapi Yesus bilang bahwa yang diberkati itu sebenarnya siapapun yang, dia jelas bilang, mendengar, dan bukan hanya mendengar tapi melakukan firman Tuhan. Kadang sampai di tahap mendengar, tapi kadang sampai lanjut di tahap melakukan firman Tuhan, dan itu we are all guilty about that gitu ya. Kadang jago dalam mendengar firman Tuhan, baik itu di fellowship, di gereja, di mungkin pembacaan pribadi, kadang dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan. Tapi ya, as I said last week, hearing the word is one thing. Doing the word is one thing. It's like, ya seperti ingin mendaftar LPDP one thing. Really doing it's another thing gitu. Nah, it's intermezzo. Tapi ya, mirip-mirip ya. Kita harus bisa membedakan antara mendengarkan dan melakukan. Karena end of the day, what matters is not what you know. It's what you do about what you know. Itu yang paling penting. Jadi Yesus bilang kalau mau jadi orang yang berbahagia, sama seperti Maria berbahagia, lakukan firman Tuhan setelah mendengarkan firman Tuhan. And itu dikatakan levelnya lebih berbahagia, lebih diberkati. Nah, melanjutkan ini. Nah, jadi kalau teman-teman yang baca Alkitab, baca firman, khususnya tulisannya Tabib Lukas, ini nanti teman-teman yang di YouTube juga, jangan memisahkan ini, melepaskan dari konteks besarnya ya. Yesus awalnya ajar murid-muridnya berdoa, terus berlanjut sampai pada ada orang yang kerasukan, sampai pada roh jahat itu kembali dari orang yang dirasuki, terus sampai pada pembahasannya kita di hari ini. Nah, kita baca langsung di pasal 11 ayat 33 sampai dengan 36. Nah, ini jelas menarik di sini. Yesus bilang apa? Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Terus dia bilang apa? Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Dia punya konstruksi kata, dia tidak bilang jika matamu gelap, maka jahat tubuh. Tapi jelas dia bilang matamu kalau jahat, tubuhmu gelap. Gitu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang, dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Jadi konteksnya kembali ya, ini bagian dari pembahasan dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Ini melanjutkan sebenarnya, dan di mana mereka, kalau kau ingat, bagian dari Yesus setelah Yesus lakukan banyak hal, sembuhkan orang sakit, usir setan, masih ada orang Farisi yang datang, bilang apa? Give us more what? Give us more signs. Berikan kami tanda lebih lagi. Sampai dengan 2 minggu lalu minggu lalu juga kita bahas tentang tanda Yunus. Nah, ini satu kesatuan. Tadi waktu beta persiapkan juga, beta ditegur juga karena kita sama dengan orang-orang Farisi. Kalau orang-orang Farisi kan minta tanda-tanda mujizat, kita minta tanda dalam bentuk lain. Tuhan, if you are God, let me get this job. Tuhan, if you are God,
then let me marry this girl, marry this woman. If you are God, mungkin ya, let me get LPDP or AS, whatever. Kotong punya sains itu beda-beda, ya, masing-masing orang. Tapi sayangnya sama seperti di Lukas 11, di Lukas 7 dan Lukas 11 juga Yesus pernah bilang ketika murid-murid Yohanes datang. Yohanes kan kirim mereka dengan pertanyaan yang jelas. Dia bilang apa? Tanya. Kalau berjumpa dengan dia, tanya dia, are you the one? Or should we be waiting for somebody else? Gitu. Apakah engkau orangnya? Apa kita tunggu yang lain lagi? Terus Yesus bilang, kasih tahu Yohanes apa yang kalian lihat. Jelas-jelas peristiwa yang besar, orang mati bangkit, orang tuli dengar. Kasih tahu Yohanes. Alkitab bilang bahwa ini akan dilakukan oleh Mesias. Dan itu yang aku lakukan. Bilang, Yohanes, apa yang kau lihat aku lakukan. Terus setelah murid-murid Yohanes pulang, Yesus bilang kepada murid-muridnya, dia bilang begini, berbahagialah orang-orang yang tidak menjadi kecewa dan kemudian menolak aku. Banyak orang yang kecewa karena tidak mendapatkan tanda yang mereka minta dari Yesus, gitu. Banyak orang kecewa karena permohonan mereka itu tidak didapatkan, dan Yesus bilang jelas bahwa untuk kalian tidak ada tanda lain selain tanda Yunus. Yesus sama dia mau bilang bahwa you will not get anything, you get myself, gitu. Kalian dapat diriku itu sudah menjadi tanda yang lebih besar, the greater sign. Because karena di minggu lalu kau bahas bahwa Yesus bilang di sini di depan mata kalian ada seseorang yang lebih besar dari Yunus, ada orang yang lebih besar dari Salomo. Dia kecam jelas ya waktu itu karena dia bilang ini orang-orang tiap hari melihat apa yang Yesus lakukan, peristiwa besar, istilahnya terang yang Yesus lakukan, tapi mereka masih menjauh dari Tuhan. Dia bilang apa? Orang Niniwe yang begitu jahat dikirimi nabi asing yang tidak mengasihi mereka, itu nabi justru berharap mereka mati. Tapi ketika itu nabi sampai, dia bahkan tidak melakukan mujizat, tapi satu kali dia berkhotbah, hatinya orang Niniwe itu tersentuh dan bertobat. Terus dia bilang apa? Ini ratu dari selatan, Ratu Sheba ini ya, dari selatan yang tidak kenal Yahweh, bukan penyembah Yahweh. Tapi dia mendengar tentang seorang yang namanya Salomo, yang begitu besar hikmatnya yang dia dapat dari sesembahannya yang namanya Yahweh. Buat ini ratu, dia dengan susah payah dari jauh sekali datang sampai ke tempat di mana Salomo berada untuk melihat dengan mata kepala apa yang Tuhan buat. Sampai dari mulut itu ratu yang tidak kenal Tuhan, dia bilang apa? Terpujilah Tuhan Allahmu yang engkau sembah. Karena aku hanya mendengar, tapi hari ini aku melihat langsung. Caramu berbicara, cara pelayan, bahkan sampai cara hidup pelayan-pelayannya Salomo itu jadi berkat buat ini ratu dari selatan ini. Dan sampai akhirnya ini ratu dikatakan bahwa dia dengan hanya mendengar dari jauh, dia berusaha untuk datang untuk melihat Salomo. Dan hari ini di hadapan orang-orang Farisi Yahudi ini ada yang lebih besar dari Salomo. Dia mau bilang apa? Kalau Yunus yang tidak melakukan mujizat, yang dia tidak mengasihi orang-orang Niniwe saja dia berkhotbah dong bertobat, bagaimana dengan kalian yang setelah melihat perbuatan-perbuatan besar Yesus masih minta tanda lagi? Dia hadir di sini karena dia mengasihi, tapi mereka tidak menerima dia. Maka Yesus bilang apa? Niniwe yang akan menghakimi kalian nanti. Penghakiman kalian akan jauh lebih berat. Bahkan dia bilang apa? Ratu dari selatan itu akan bangkit dan menjadi hakim buat kalian nanti. Karena dia tidak pernah mendengar, tapi dari jauh-jauh dia berusaha untuk datang cari Salomo dan untuk mengenal Tuhan dari Salomo. Gitu. Jadi cahayanya begitu terang apa yang Yesus lakukan, tapi orang-orang menolak dia pada waktu itu. Nah, di sini kalau lihat Alkitab bilang ada kata melihat. Orang tidak ada seorang pun yang melihat apa? Tidak ada seorang pun yang melihat setelah ia melihat. Oh, it's in the Bible, it's in the Word. Tidak ada seorang pun yang setelah ia melihat tiga. Oh, yang menyerahkan pelita. Ya. Orang yang masuk dapat cahayanya. Ya, jadi tidak ada seorang pun. Kalau versi bahasa Inggris, no one who has seen the light. Tidak ada seorang pun yang sudah melihat cahaya atau terang. Atau orang tidak ada seorang pun yang menyalakan pelita lalu
meletakkannya di bawah Ruang rumah. kolong rumah. Nah, ini sebenarnya ini bukan logika yang terlalu sulit ya untuk di ini ya. Orang kalau mati lampu di mana-mana yang orang cari duluan apa? Itu otomatis cari mungkin sebelum ada lilin dia cari duluan apa? Cahaya ada di mana dulu supaya dia jangan asal tabrak. Itu otomatis, itu logika, itu sudah perlu logika bahkan untuk sampai ke situ. Itu apa namanya? Itu respon otomatis. Orang yang dalam gelap, hal pertama yang dia cari itu adalah terang di mana? Ada cahaya di mana? Walaupun sedikit. Nah, untuk itu orang yang mau minus ataupun orang yang mata normal sana ada beda di situ. Tetapi yang dia cari adalah cahaya. Nah, akan lucu, bodoh kalau orang dapat cahaya terus dia sembunyi itu cahaya, karena justru cahaya itu untuk menerangi. Jadi, nah menariknya di situ Yesus bilang apa? Tidak ada seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kolong rumah. Nah, what's in a lamp? Apa yang ada di ya, the light. Ada cahaya di dalam, ada terang di situ, tidak ada seorang pun. Nah, menariknya kemudian di situ dia bilang apa? Matamu adalah pelita tubuhmu. Tapi yang menjadi masalah di sini adalah ada pelita yang gelap. Nah, di sini kalau kau lihat sebenarnya ini ada pemisahan ya. Who is or what or who is the light? Jesus is the light. The lamp is the eyes, our eyes. Ada mata yang melihat Tuhan, ada mata yang tidak mau melihat Tuhan atau tidak melihat Tuhan. Blinded kalau versi Charles Spurgeon bilang dia itu mata-mata yang buta sebenarnya, tidak melihat Tuhan. Nah, jadi Yesus adalah the light itu, terang itu adalah Yesus. Sedangkan I itu sebenarnya dipakai versi singular, tapi itu sebenarnya mewakili orang-orang yang melihat Tuhan atau mengalami Tuhan. Nah, orang yang sudah melihat Tuhan itu tidak mungkin dia akan sembunyikan apa yang dia sudah lihat. Orang yang sudah pernah mengalami Tuhan tidak mungkin akan diam. Makanya kemarin waktu di Natal ada satu di TikTok viral toh. Ya, sudah Natal saatnya agen-agen rahasia keluar. Yang selama ini Kristen-Kristen agen rahasia kan sudah muncul di permukaan, sudah boleh muncul di gereja karena bilang apa? Kita kan agen rahasia, jadi tidak boleh muncul di gereja, hanya boleh muncul pas Natal atau Paskah. Tapi masalahnya kekristenan itu tidak mengenal agen rahasia. Kotong harus menyatakan dirinya kotong itu siapa di hadapan dunia supaya orang bisa lihat apa yang Yesus sudah perbuat bagi kotong. Nah, di sini dia katakan bahwa orang yang kalau sudah melihat, bahkan ada orang yang mati-matian pengen melihat Kristus, pengen melihat Tuhan, tapi tidak dapat kesempatan. Tapi ada orang yang sudah melihat, tapi matanya buta. Nah, itu dia bicara keras kepada orang-orang Farisi. Nah, dia bilang apa? Light, terang itu tidak seharusnya di bawah kolong rumah atau di bawah gantang. Harusnya ada di mana? Kaki dian. Nah, dulu beta membayangkan kaki dian itu apa? Terlalu tinggi buat beta itu bahasa. Padahal sebenarnya kaki dian itu adalah lampstand ya. Kalau kotong di sini ya tripod untuk taruh lampu di situlah. Gitu. Jadi kalau misalnya kaki dian itu yang paling gampang itu adalah kalau kotong lihat gambar orang Yahudi itu adalah menorah. Jadi ada apa cabang berapa ya? 7 apa berapa ya? Terus ada lilin-lilinnya di situ. Nah, itu kaki dian. Apa maksudnya kaki dian? Itu sebenarnya gambaran rohani. Kalau orang Yahudi itu ngerti kaki dian itu artinya apa? What do you think? The lampstand stands for. Di mana kaki dian itu biasanya ditaruh? Mesbah, yes. Dekat ini. What does it mean? The lampstand always signifies one thing. Worship. Itu bagian erat dari penyembahan. Nah, dia bilang apa? Kalau orang punya cahaya, punya lampu, punya lilin, punya terang, itu dia tidak akan taruh di bawah gantang, atau di bawah ember, di bawah bakul, atau di bawah kolong rumah. Dia terang itu harus ada di mana? Kaki dian. Di tempatnya. Jesus should be placed in his place gitu. So dia boleh ditaruh di tempat lain. Dan di mana itu yang tempat yang apa namanya
yang dia layak untuk tempati adalah penyembahannya kotong, ibadahnya kotong. Orang yang sudah mengalami Yesus itu pasti jadi orang yang beribadah. Nah, ini jangan menyempitkan pengertian ibadah kayak hanya datang Trinity. No, ini hanya bagian kecil. Just a small part of the worship. Yang paling penting itu adalah our personal relationship dengan Tuhan, itu yang paling penting. Itu ibadah yang paling penting. Dan ingat, pengertian ibadah kalau kau lihat dalam Roma dibilang apa? Roma 12 bilang apa? Janganlah, do not be, itu kau punya ayat apa di Trinity? Do not be conformed to this world, but be transformed in the renewal of your mind. Terus berapa? Serahkanlah semua kau punya keberadaan, dibilang apa? Itulah ibadahmu yang sejati. So, ibadah kita yang coba satu orang baca Roma 12 ayat 1 sampai 2. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Saudara, Ya, demi kemurahan Allah. aku menasihatkan kamu Yes. supaya kamu mempersembahkan tubuh yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan, tetapi berubahlah oleh perubahan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana tentang Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang Yes. Worship, penyembahan, ibadah itu apa? Melibatkan apa? This body. Melibatkan ini. Kenapa dia tidak bilang serahkanlah rohmu atau serahkanlah pikiranmu? Kenapa dia minta apa? Serahkanlah tubuhmu. Because roh itu berdiam di dalam tubuh. Tuhan tidak mau setengah-setengah. Makanya di Markus 12 kalau saya tidak salah ayat 30 dia bilang apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan bukan hanya dengan hati, tapi dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan terakhir dengan segenap kekuatan. Kekuatan itu bicara tentang ini, kotong punya ini. Pakai kotong punya keberadaan. Seluruh aspek kehidupannya kotong itu menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Kotong sampai bisa bilang, walaupun beta mabuk-mabukan, beta hati kan tetap untuk Tuhan. No, Tuhan sampai suka setengah-setengah gitu. You are either with Him or against Him gitu. Biar beta selingkuh tapi beta hati tetap Tuhan. Beta sampai gereja tapi beta hati tetap no. You are either with Him or no at all gitu. Karena kotong punya tubuh itu represent all our being gitu. Sampai bisa setengah-setengah. Nah, di sini kembali ke kaki Dian. Di sini, Yesus, orang yang berjumpa dengan Yesus, melihat terang Yesus, itu dia akan menempatkan Yesus di tempat tertinggi. Yaitu apa? Di penyembahan. Pusat dari penyembahan seseorang, ibadahnya seseorang yang sudah melihat terang Yesus adalah dia akan hidup dalam suatu penyembahan di mana Yesus adalah pusat penyembahan, not ourselves. Ya ini mungkin ada orang gereja nonton bisa apa ya, tapi I thank God that I've been taken off the worship list gitu, worship team gitu, karena kadang beta merasa melayani tapi kalau hati soalnya ada di situ juga agak susah nanti kotong soalnya full gitu. Karena kadang-kadang kalau kotong melayani atau di mana-mana ini soalnya harus di gereja. Kadang-kadang kotong mau melayani, bahkan orang-orang yang kotong lakukan secara online juga kotong sering harus menanyakan kembali kotong punya motif. Is God the center or ourselves is the center? Gitu. Apalagi kalau orang nonton di YouTube begini kan langsung lihat hanya lihat beta punya muka saya di sini. Kadang-kadang sangat mudah untuk kotong tergoda untuk pengen kelihatan baik atau kata-kata sebaik mungkin dan akhirnya fokusnya bukan lagi ke Tuhan tapi fokusnya ke kotong. Gitu. Jadi Yesus harus jadi pusat penyembahan. Apapun yang kotong lakukan dengan ini tubuh, whatever we do with this mind, whatever we do with this heart, itu semua harus menunjukkan penyembahannya kotong kepada Tuhan. Is He really worth our thinking? Is He really worth our doing gitu?
Apakah dia layak untuk terima semua yang kotong lakukan. Makanya beta bilang is God even in your consideration gitu. Apakah Tuhan tuh memang sampai masuk dalam pertimbangannya kotong? I ask the same question to more than one people. I say, beta bilang begini. Pernah ada yang tanya, how do we know if we really love God gitu? Karena kotong tiap minggu kan di gereja bilang aku mengasihi Tuhan, menyanyi, berdoa Tuhan aku mengasihi Engkau. Tapi apa sih bukti? Karena jujur ya, pasti semua orang pasti bingung kan ketika ditanya, apa buktinya lu mengasihi Tuhan? You cannot love always involves feeling. Kasih itu pasti akan melibatkan perasaan. Nah, sekarang how do we know that we love God yang kita tidak lihat dengan mata kita? How do we know? Ya, semua sini pernah pacaran pasti ya. Atau pernah, ya tahu salah lain-lain, punya orang tua yang kotong sayangi, saudara yang kotong sayangi. Yang mana kalau kotong mau melakukan apa-apa sih kotong pikir, kalau beta buat ini, imbasnya buat dong apa? Atau misalnya kalau lagi misalnya contoh Braulio lagi bangun hubungan dengan seorang cewek di sini tiba-tiba dapat panggilan kerja di Jakarta. Baru jadian harus berangkat. Pasti dia akan pikir kan. That relationship will be a consideration whether to take it or to leave it. Nah, how do you know that you love God? Kalau sampai kotong punya keputusan itu, kotong punya hubungan dengan Tuhan itu mempengaruhi kotong punya keputusan hidup. 2016, 17 beta lupa waktu beta apply AS. Beta sudah submit beta punya aplikasi, hanya tinggal tunggu saja kapan pengumuman untuk shortlist. 2 minggu sebelum keluar itu beta berdoa Tuhan kalau bisa gagalkan. Kalau bisa gagalkan. Kenapa? Ini kalau bicara ini pelayanan ke mana ini? Siapa yang urus? Ini belum ada yang mau step up gini nih. Ini akan pusing ini Tuhan. Ini karmana beta punya pelayanan di sini ada orang-orang yang beta layani gini-gini karmana nih. Nah, kalau sampai di titik kotong tahu bahwa kotong punya keputusan itu sampai dipengaruhi karena kotong punya hubungan dengan Tuhan, itu we know that we love Him. Gitu. Karena kotong sudah mungkin ambil sesuatu yang akan memperkeruh kotong punya hubungan dengan orang yang kotong kasihi. Gitu. Jadi we put God, apapun yang kotong lakukan dengan Tuhan setelah kotong mengenal Dia itu menunjukkan do we really love Him gitu. Apakah Yesus benar-benar terang dalam kotong punya hidup atau sonde? Nah, dia bilang apa? Yesus bilang orang yang sudah melihat terang itu tidak akan sembunyi. Yesus itu bukan untuk disembunyikan. Dia harus dibagikan, orang lain harus lihat. Tapi sebelum orang lain bisa melihat terang Yesus, kotong harus terlebih dahulu lihat dia secara pribadi. Nah, salah satu contoh di sini Alkitab menunjukkan bahwa Allah itu mengasihi manusia, dia memberikan Yesus. Dia tidak menyembunyikan Yesus. Dia menunjukkan Yesus kepada manusia. Nah, pertanyaannya menarik di sini karena dia tidak sedang bicara tentang bagaimana ini terang ini menerangi orang lain. Menariknya dia sini bicara mengenai enlightening inwardly, menerangi ke dalam. Karena banyak orang kan yang kelihatannya dia melayani Tuhan, tapi ternyata dalam kehidupannya pengakuan pribadinya itu dilanggar oleh dia punya pikiran sendiri, dilanggar oleh dia punya perbuatan sendiri, dilanggar oleh dia punya perkataan sendiri. Sama seperti orang-orang Yahudi. Dia tidak bicara kepada orang-orang yang sudah kenal Tuhan. Di sini dia spesifik addressing the Pharisee. Orang-orang yang punya Taurat. Yang harusnya adalah orang-orang yang sudah melihat terang. Tapi Yesus bilang apa? Kalau matamu jahat, maka gelaplah tubuhmu. Jadi ada orang-orang yang melihat Tuhan tapi memilih untuk menolak itu terang. Menolak untuk membiarkan itu terang itu mengubahkan dia punya hidup. Kotong sudah bisa jadi berkat buat orang lain kalau kotong sendiri sudah sadar kotong punya kebutuhan akan Tuhan. Satu kata, mungkin lebih tepat satu frasa yang paling jadi satu kalimat, satu frasa ya word of the month gitu untuk beta pribadi bulan adalah diingatkan kembali tentang self awareness. Saya tahu kotong semua bagaimana tapi masing-masing pasti punya perenungan dalam beta punya perenungan pribadi
beta belajar satu hal selama Januari ini, diingatkan kembali tentang self-awareness. Kas mati itu. Ubun-ubun we. Kas kurang, Sa. Ini apa namanya, bicara tentang self-awareness, artinya kotong peka terhadap kotong punya diri sendiri, kotong peka terhadap kotong punya keberadaan, kotong punya kebutuhan. Karena kalau kotong peka atas kotong punya diri, kotong tahu apa yang kotong butuhkan. Dan di saat itu kotong bisa menilai apakah kotong butuh Tuhan atau sonde. Kotong benar-benar mengasihi Tuhan atau sonde. Gitu. Dan ini yang beta lagi apa namanya rebuild gitu, dengan beta sekarang banyak suka tulis mulai mendisiplinkan diri dengan tulis jurnal kembali, dan itu sangat membantu beta untuk mengenal. Kadang-kadang ketika dalam part of being aware with yourself adalah kotong tahu apa yang kotong inginkan, apa yang membuat kotong down, apa yang membuat kotong happy. Dan ternyata waktu beta tulis hal-hal yang membuat beta tidak happy, tidak damai, itu end up being a prayer gitu, menjadi doa gitu. Tuhan, ini yang hal-hal yang buat beta sonde nyaman. Dan itu kotong berusaha jujur dengan diri sendiri, kotong jujur dengan Tuhan. Itu bagi beta being true to yourself itu the beginning of enlightenment gitu. Awal dari satu pencerahan gitu. Apalagi kotong mengisinya dengan firman Tuhan. Nah, back to the word gini. Orang yang sudah melihat Kristus, mengalami Kristus, dia akan taruh Yesus Kristus itu di tempat tertinggi, yaitu di dalam penyembahan. Itu orang, dia harus menjadi penyembah dalam dirinya sendiri sebelum dia bisa ajak orang lain untuk menyembah. Nah, beta kemarin ditelepon, beta punya ponaan, karena besok dia ulang tahun. Ponaan telepon, bukan ponaan yang ini baru 9 bulan ya. Baru 11 bulan ya, bukan. Itu mujizat kalau dia bisa telepon beta. Ada ponaan telepon, Bapak Jack besok ini Didi ulang tahun, nanti mau minta Bapak Jack yang bawa firman. Nah, kotong jujur-jujur saja, di sini berapa banyak yang lebih pede bawa firman di luar daripada di dalam rumah sendiri. Nah, beta bukan sonde mau, tapi memang karena sudah ada janji. Tapi itu dia punya ajakan, itu buat beta berpikir. Harusnya kalau kotong bisa jadi berkat di luar sana, lebih gampang harusnya kan kalau kotong. Ini kan dalam rumah kan orang-orang yang kotong dari kecil sama-sama gitu. Apalagi ini ponaan sendiri. Dia bilang mau minta Bapak Jack besok yang ini pimpin ibadat. Jadi aduh, Tuhan tolong. Ekspresi keceplosan gitu. Jadi waduh Bapak Jack ada meeting jam sekian, nanti coba minta di ini Bapak Han, nanti kalau karmana nanti Bapak Jack kasih tahu gitu. Tapi itu ajakan buat beta berpikir. Bagaimana kalau memang beta benar-benar menyembah Tuhan, harusnya itu permintaan itu jadi permintaan yang gampang, kesempatan kan. Kalau kotong sudah bisa memimpin diri sendiri untuk menyembah, beribadah, ini menjadi kesempatan untuk kotong ajak orang lain beribadah bersama-sama gitu. Jadi ini juga teguran ya buat teman-teman semua yang aktif pelayanan, yang lagi di YouTube juga nonton. Kalau misalnya kotong keluar di luar sana, kalau dapat tantangan atau dapat permintaan dari dalam rumah untuk pimpin ibadat, ya take it gitu, jangan ditolak ya. Nah, kalau beta bukan beta tolak karena apa, tapi kan memang sudah ada janji terlebih dahulu. Nah, jadi kotong harus diterangi dulu secara pribadi, baru kotong bisa jadi kesaksian. Nah, di sini orang-orang Farisi mereka gagal dengan diri mereka sendiri, sehingga kesaksian mereka itu tidak boleh diterima. Makanya Yesus bilang apa? Mau belajar firman Tuhan segala macam, ini orang Farisi bosan boleh belajar dari dong. Apapun yang mereka sampaikan, bilang apa? Dengarkan. Tapi jangan sekali-sekali kalian tiru cara hidup mereka. Gitu. Karena mereka tidak melakukan apa yang mereka beritakan. Terus di ayat 34 dia bilang apa? Mata adalah pelita tubuh. Kalau mata jahat, maka tubuh gelap. Nah, sebelum ini kau harus ingat bahwa ini di satu sisi dia menegur kembali kepada orang-orang Farisi. Dia bilang apa? Kalau ini orang-orang Farisi yang harusnya menjadi orang-orang pertama yang mengerti firman Tuhan, kalau dong sendiri jahat, bagaimana dengan orang-orang yang akan ikut dong? Nah, ini harus jadi teguran juga buat kotong. Kotong akan pasti, ini pasti gagal memimpin orang kalau kotong gagal untuk memimpin diri sendiri. Kotong gagal untuk mengenal Yesus
dalam kotong punya pribadi, orang yang kotong pimpin pasti akan terbawa. Itu pasti. Nah, kembali setelah itu baru kotong lihat kotong pun diri sendiri. Kalau kotong gagal, Alkitab bilang kalau mata itu jahat, maka tubuh gelap. Nah, ini dia sudah pakai gambaran yang sangat jelas. Kotong punya mata, ini sebenarnya mengendalikan juga kotong punya perilaku. Kalau bayangkan saja kalau mata ini sudah bisa ditaklukkan, kan Alkitab itu menggambarkan kotong punya tubuh ini sebenarnya ini dikendalikan. Ini ada beberapa hal yang sebenarnya orang anggap sederhana. Dibilang apa? Selain mata lidah bisa mengendalikan kehidupan seseorang, tapi mata itu juga bisa mengendalikan orang. Dia mau jahat, mau gelap, mau terang itu tergantung dari mata. So, menarik ya, pertama dia bicara mengenai terang, kemudian dibicara mengenai mata. Dengan kata lain, Jesus is saying the problem is not the light. Alkitab bilang apa? The light is in you already. The problem is not the light, the problem is the sight. Bukan terangnya yang bermasalah, mata kita yang bermasalah. Kotong sudah mau lihat Tuhan. Terang Tuhan itu ada dalam kotong punya diri. Kotong semua, siapa yang berani bilang di sini sudah pernah melihat kebaikan Tuhan. Soalnya ada yang punya alasan. Tapi kebanyakan dari kotong menolak untuk menerima, mengakui bahwa Tuhan itu baik. Minggu lalu ya, atau di mana kemarin? Oh, di gereja, di CGB, ingat. Kotong bicara mengenai Allah sebagai benteng, Allah sebagai perisai. Kalau kotong benar-benar mengenal dia sebagai benteng perisai, atau perisai, artinya apa? Kalau ada masalah, harusnya kotong lari ke sana. Iya kan? Kalau di sekarang kotong kenal namanya shelter, tempat-tempat perlindungan. Biasa kalau di mana-mana sekarang ada tanda toh, 100 meter ke sana, lari ke sana, penunjuk arah. Kalau ada apa-apa lari ke sana, shelter di sana. Lucunya adalah kalau misalnya sudah tahu shelternya arah ke timur, kotong larinya ke barat. Tapi itu yang dilakukan oleh iblis ketika dia iblis itu sering menyerang kotong dengan pikiran-pikiran, beban-beban hidup, dan apa yang dia lakukan pertama kali kasih kacau kotong punya pikiran. Sebelum dia menguasai kotong, dia rubah dulu kotong punya pandangan tentang Tuhan. Mayoritas orang yang menderita banyak yang akan menolak mengakui, tapi kotong yakin dalam hati kotong pasti jujur. Setiap orang yang menderita pasti ada titik di mana dia bilang Tuhan itu tidak baik. Kenapa ini terjadi? Nah, di saat itu kotong harus waspada. Itu iblis lagi pak di panah-panah api itu lagi masuk itu, lagi kena itu. Ingat peristiwa ketika Hawa digodai oleh iblis, dia pakai cara yang sama. Dia bilang apa? Bukankah Allah berfirman? Nah, kalau dia baik, kenapa ini begini-begini? Allah itu, kalau dia baik, kenapa dia tidak mau kau makan buah ini? Allah itu egois, dia tidak mau kalian sama seperti dia. Dia harus lumpuhkan di sini dulu. Kotong punya pikiran itu akan dilumpuhkan terlebih dahulu. Makanya di dalam Efesus, dia bilang apa? Pakai segala selengkap senjata Allah. Dia bilang apa? Pakai ketopong keselamatan. Pakai ini itu helm itu supaya pikirannya kotong ini aman dari serangan-serangan panah-panah apinya iblis. Dia serangnya di sini. Panah api iblis itu serang di sini duluan. Dia serang di sini dulu. Nanti di sini baru sukacau, di sini otomatis mempengaruhi di sini. Hati pasti akan terpengaruh. Dia serang kotong punya pikiran terlebih dahulu dan supaya membuat kotong meragukan kebaikan Tuhan. Hari ini kalau kotong lagi menderita mulai meragukan kebaikan Tuhan, we are in a battlefield. Itu tanda yang paling kotong harus ingat. The battle is real. Kotong harus ingat. Beta kemarin baca dan diingatkan kembali. Kan kotong dengar kayak kata peperangan rohani itu kan kayak seolah-olah hanya sekedar gambaran. Padahal itu that's a real thing. Itu hal yang benar-benar terjadi. Tanda-tandanya bagaimana kotong tahu bahwa kotong sedang dalam peperangan rohani? Kalau kotong mulai capek, stres, dan di saat itu kotong mulai kotong mulai untuk menjauhkan dirinya kotong dari hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, tahu saya omong kayak datang Trinity atau di gereja. No, baca Alkitab pribadi saja kalau kotong sudah mulai lelah, mulai kasih tinggal, that's a sign you are in a battlefield.
Dan saat dimana kotong mulai capek dan kotong mulai mundur, kotong mulai meragukan Tuhan, itu bukan lagi kotong ada di battlefield. We are being attacked. Kotong lagi sedang dalam serangan. Nah, itu harus benar-benar berdoa, Tuhan tolong beta. Pakai ketopong keselamatan supaya pikiran itu terlindungi. Terus dia bilang apa? Pakai baju zirah kebenaran. Terus berkasutkan apa? Kerelaan memberitakan Injil. Terus terakhir dia bilang apa? Pakai pedang. Jadi bicara mengenai selengkap senjata Allah itu not only defensive. Bukan hanya sekedar bertahan. Tapi ada satu alat yang dipakai itu untuk menyerang. Itu apa? The Word of God. Firman Tuhan. Gitu. Nah, jadi jangan sampai kotong pun mata itu gelap, akhirnya bikin kotong punya pikiran itu jahat. Kotong mata jahat dan buat kotong punya pikiran itu gelap. Begini ya teman, pernah sonde kotong ada di titik di mana kotong sontak kotong mau buat apa? Kayak hidup ini kayak sonde berguna, kotong punya hidup ini kayak gini-gini saja. Di saat itu harusnya kotong lari kepada Tuhan, bukan lari dari Tuhan, harus lari kepada Tuhan. Tuhan tolong. Karena di saat-saat seperti itu, saat-saat krisis itu saat yang paling mudah untuk itu panas itu tembus kotong pun kepala. Kotong akan mulai mempertanyakan kebaikan Tuhan. Momen di mana kotong pun ini sujato, mata sujahat duluan, pikiran sudah gelap, itu yang tubuh akan mengikuti. Makanya kalau di perang-perang, biasanya kan dia punya helm itu ada, kalau yang zaman-zaman dulu pasti kasih fray di sini kan, di mata. Orang bahkan akan bisa tembuskan dia pun baju zirah itu selain di luar ini besi tebal, di dalamnya lagi itu ada dia punya kaos lagi itu dari besi-besi yang ini lagi renda-renda besi lagi. Orang soalnya akan serang orang bodoh saja yang kalau sudah tahu dia ada pakai itu baju zirah terus tikam di situ panas soalnya akan. Dia cari itu apa? Bagian-bagian yang tidak terlindungi. And guess what? Yang paling gampang diserang itu apa? Mata. Di sini yang paling sering gampang. Itu yang paling lunak. Paling gampang diserang duluan tuh di situ. Nah, orang kalau misalnya ini sudah gelap, pernah atau mungkin kotong sampai pernah buta, tapi pernah ada dalam kegelapan, raba-raba salah-salah sana sini. Beta pernah satu kali karena gelap listrik mati di mulai beta lari hantam pot bunga, itu pun tulang kering itu tuh hantam, pak itu beta bisa jalan 2 hari. Padahal pun luka kecil saja, tapi itu sakit di dalam itu beta bisa jalan 2 hari. Itu akibat tubuh ini akan mengikuti kalau mata suka kalah duluan. Makanya orang bilang apa? Jaga babai ini mata. Beta lupa siapa yang bilang ya di sini. Beta nanti lihat sebentar ini beta catatan. Dia bilang, you are what you see. Kita punya mata nih akan menentukan apa yang kotong lakukan. We will dictate. Jadi orang bagaimana caranya iblis mengalahkan kotong punya pikiran dari ini atau mata. Makanya ini beta kasih share ini. Tuhan kasih kotong indera. Ada berapa kotong indera? 6, 5 ya, bukan 6. 5 senses itu bukan tanpa tujuan. Dengan kotong punya indera-indera ini Tuhan bisa pakai untuk kotong mengenal dia. Dan kalau kotong sudah bisa mengendalikan ini indera semua ini, kotong akan jatuh di situ. Contoh, mata kalau suka kalah duluan, kotong mau melihat yang jahat, yang gelap itu yang tubuh lain akan mengikuti. Bahkan kotong bisa sampai mempengaruhi kotong punya otak. Ada yang bilang bahwa kalau misalnya kotong keseringan, misalnya kalau melihat sesuatu yang akhirnya mengumpan dopamin, itu bisa rusak kotong punya otak. Kayak misalnya melihat hal yang tidak benar. Atau bahkan pasti orang hanya larinya ke pornografi, tapi misalnya kayak setiap hari kotong lihatnya game, itu mempengaruhi kotong punya otak juga. Karena terlalu banyak dopamin beta lupa di nama itu semacam rongga di dalam kotong punya otak tuh akhirnya soalnya bisa berpikir fokus. Orang yang kalau suka kecanduan, tanda dia omong soalnya fokus, soalnya bisa fokus belajar, soalnya bisa apa-apa. Itu tanda kotong suka lah, bukan cuma pikiran, otak suka lah. Nah itu harus disiplinkan, kembali pulihkan diri itu dengan firman Tuhan, baca firman Tuhan. Terus kotong punya telinganya kotong itu bisa mempengaruhi kotong punya penilaian terhadap orang.
Justru aku bilang dia bilang begini. Nah, itu kotong jatuh di situ. Kotong punya perasa, terus kotong punya apa pengecap. Ini juga menentukan. Makanya kenapa Alkitab itu mendorong orang itu untuk apa? Puasa. Puasa itu sebenarnya kotong lagi menaklukkan kotong punya senses. Ini supaya tunduk pada Tuhan. Makanya beta pelajari ini dari beta punya pengalaman pribadi. Kalau beta melihat kejatuhannya beta dalam banyak hal itu pasti akan lari dari senses. Terutama apa? Yang paling bisa kalau beta pribadi ya, bisa kalau yang lain-lain, beta pernah ada di posisi di mana beta mempertanyakan Tuhan karena apa? Satu hal saja. Lidah ini sudah bisa dikendalikan. Ini beta bukan bicara tentang soal bicara, tapi soal apa? Makan. Serius. Perutnya kotong kalau sandi bisa kotong taklukan, kotong sana akan ini telinga kalah duluan. Makanya beta bilang apa? Kalau kotong mau melayani orang, banyak kali kan beta jadi teguran ketika kotong mau penjangkauan keluar, biasa kan kotong bawa sembako, kasih makan orang. Kotong harus isi juga dong dengan firman Tuhan. Tapi jangan hanya kotong isi firman Tuhan sampai kasih makan dong juga sandi bisa. Karena perut kosong, telinga tertutup. Sudah heran ketika Yesus, dia begitu banyak orang ikut dia tahu ini orang lapar. Akhirnya dia kasih makan itu peristiwa 5 roti 2 ikan kasih makan 5.000 orang itu bukan tanpa sebab. Ini orang ikut tiap hari sudah dengar firman Tuhan tapi dong perut kosong. Murid-murid bilang apa? Oh, kotong cari makan di mana? Ini roti sudah cukup. Dia bilang, bosong harus kasih makan dong. Jangan tanya beta, bosong harus kasih makan. Jadi kotong ya tahu sejauh-jauh ya kotong pun pedalaman di timur orang bisa tukar agama ini sama kayak tukar baju apa ditentukan hanya satu hal saja perut saja. Nah itu kotong bisa melihat apakah kotong menempatkan Tuhan itu hanya sekedar memperlakukan dia itu hanya sekedar apa namanya benar-benar dia adalah Tuhan yang layak disembah atau hanya sekedar pemuas kotong punya ini saja. Nah, ayat yang ini bicara mengenai mata dan terang. Coba baca di satu orang Mazmur 119 ayat 105. Beta senang ini perkataan dari Daud. Dia bilang di Mazmur 119 ayat 105. Coba. Firman-Mu itu berita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Ya. Nah, ada bagian mungkin beta salah kutip. Itu Daud bilang begini. Oh ya betul, firman-Mu ya, firman-Mu adalah terang bagi ya betul. Ada di bagian lain yang Daud sendiri pernah bilang bahwa aku tidak I will never set anything worthless, anything wicked before my eyes. Dia karena tahu dia punya pengalaman jatuh dengan si siapa namanya? Bathsheba. Dia belajar dari situ dia bilang apa? Aku tidak akan menaruh apapun yang jahat atau apapun yang tidak mulia lagi di depan mataku. Hanya karena mata kerajaan itu bisa jatuh. Raja itu bisa jatuh hanya karena mata ini. Tapi pertobatan seorang raja yang jatuh, orang ini kalau mau bilang paling jahat, yang paling ini sebenarnya Daud, dia punya contoh tuh, itu bukan jahat, itu terlalu keterlaluan. Ambil orang punya istri terus bunuh dia punya suami, itu kan keterlaluan. Tapi pertobatannya Daud itu buat apa? Tuhan sendiri bilang apa? Dia adalah the apple of my eye. Biji mata Tuhan. Dia tuh sangat dekat dengan hati Tuhan. Nah ini menarik kalau banyak orang kan terlalu anggap kotong sudah terlalu berdosa. Ya jangan tinggal di situ toh, berubah. Ada yang kadang-kadang kotong pasti pernah juga kalau kotong lagi jauh dari Tuhan terus terang pimpin doa kok kan orang lain sah. Bro bisa buat firman beta aduh. Kotong terlalu sadar dengan kotong punya dosa, tapi kotong sudah sadar dengan Kristus yang mati buat kotong. Itu satu hal yang salah. Harusnya kalau sebagai orang Kristen, kotong sadar akan kotong pun dosa. That's a good thing.
Tapi kotong perlu lakukan one step ahead lagi, satu langkah lagi lebih maju. Itu apa? Berserah pada Tuhan. Lucunya ada orang yang sadar, misalnya dia ini lapar, di depannya dia ada makanan tapi dia tidak makan. Atau ada orang yang sadar dirinya sakit, ada obat di depan tapi dia tidak minum. Itu hal yang salah. Nah, jadi kotong beta mau bilang bahwa kalau kotong sudah lihat terang itu, then be led by the light. Biarkan kotong dipimpin itu terang. Supaya kotong jangan hidup dalam kebingungan. Sampai saat ini banyak, mungkin ada yang dilihat di YouTube atau teman-teman yang di sini. Kalau beta tanya, beta yakin di sini rata-rata sudah tahu panggilan hidup masing-masing. Tapi ada orang yang sudah di usia 20-an, itu bahkan tidak tahu dia mau jadi apa. Masih meraba-raba, dan ini sayangnya orang Kristen juga, orang-orang yang dalam gereja. Soalnya mengerti tujuan hidup, soalnya tahu panggilannya apa. Kenapa? Mata tidak diterangi. Orang yang kalau sudah kenal Tuhan, pertama, dia berubah dalam dirinya, perlahan-lahan orang itu akan jadi dampak. Karena apa? Dia tahu dia punya panggilan. Nah, hari ini kalau misalnya kotong masih bingung, Tuhan beta mau jadi apa nih? Kadang kotong punya kebutuhan hidup, kotong punya keadaan hidup, itu bikin kotong, this can be, can cloud our decision in life gitu. Beta pernah bertanya-tanya, Tuhan beta memang harus mau melayani Tuhan atau mau karena Tuhan? Jangankan mau pikir melayani itu, pikir besok mau makan apa, saya susah. Nah, ini kadang-kadang kotong ada di posisi di mana kotong memilih antara mau melayani Tuhan atau mau pikir ini untuk hidup sendiri. Nah, sebenarnya beta sedang bermaksud untuk mempermudah atau menganggap ringan orang punya penderitaan hidup. Tapi kalau kotong sudah berdoa untuk ketika kotong diperhadapkan dengan saat-saat seperti itu, berdoa supaya Tuhan tolong pimpin beta punya pikiran, jangan sampai beta pikir kemana-mana dan akhirnya beta ambil keputusan yang salah. Tuhan tolong pimpin beta punya mata, dan beta berdoa, belajar semenjak beta tahu hal-hal ini, beta berdoa sebelum beta ambil keputusan apa, Tuhan tolong pimpin beta, jangan sampai beta salah ambil keputusan, jangan sampai salah ambil jalan. Jadi biar Tuhan tuh yang pimpin. Kotong Alkitab bilang apa? Firman Tuhan. Dan bagaimana kotong tahu? Baca firman Tuhan. Ini akan jadi terang, pelita bagi kotong punya kaki, terang bagi kotong punya jalan. Orang kalau pegang senter, dia kan soal mungkin di center di depan terus dia lihat di belakang. Tujuan orang kalau kasih center, dia akan lihat apa? Jalan di depannya dia tuh untuk center yang terang itu akan menunjukkan apa yang ada di depan. Ada batu yang perlu dihindari atau sonde. Nah, kenapa? Mungkin hari ini kadang-kadang kotong tersandung satu kali, tersandung dua kali, mungkin karena kotong sudah jalan dalam terang. Sudah minta Tuhan pimpin kotong punya hidup. Tabrak sana, tabrak sini, belok sini, aduh, berpikir ini jalannya, ternyata bukan. Beta masuk di sini, berpikir ini jalannya, ternyata bukan. Makanya, beta dorong untuk, libatkan Tuhan dalam kotong punya kehidupan, minta Tuhan, beta butuh terang Tuhan. Kayak misalnya Tuhan, beta besok mau lamar kerja di sini, terangi beta pun jalan Tuhan, supaya kalau ini jalannya Tuhan, Tuhan gaspol Tuhan, beta masuk di sini. Atau kayak sekarang kan banyak teman-teman yang lagi apply AS, LPDP, AS buka juga by the way, teman-teman yang mau apply juga silahkan. Kotong bahkan hal yang sifatnya kelihatannya baik pun kotong minta Tuhan kasih terang beta jalan. Berdoa. Di awal-awal tuh berdoa Tuhan, bukan di awal, sebelum kotong mulai kotong berdoa memang. Tuhan ini ada jalan terbuka di depan, Tuhan kasih terang beta jalan, kalau ini dia pun jalan, Tuhan pimpin. Kalau ada batu yang menghalangi di situ atau memang ada pintu tertutup di situ, Tuhan kasih terang supaya beta pelit pintu mana yang tertutup, beta pindah. Supaya kau jangan terlanjur salah ambil keputusan baru salah Tuhan. Kau Tuhan bilang Tuhan berkati, kau bisa coba ini gagal terus. Ya mungkin kau sudah minta Tuhan pimpin dari awal duluan. So don't look away from the light gitu, follow the light. Libatkan Tuhan. Terang itu pertama harus menerangi kotong punya jalan, baru bisa menerangi orang lain. Nah, kembali ke bagian firman Tuhan, sebelum ini peristiwa terjadi, orang-orang ini yang Yesus bilang yang dong sudah dapat terang Tuhan, ini orang-orang yang sama yang bilang semua yang dia lakukan, pekerjaan yang dia lakukan, usir setan yang dia lakukan itu pakai kuasa Beelzebub. Ini suatu penghujatan yang sangat berat sekali sebenarnya. Terus kemudian orang yang sama minta tanda. Nah, beta bilang yang tadi yang mengenai tanda tadi, kotong punya tanda ini masing-masing beda-beda yang kotong minta dari Tuhan.
what they are saying, yang mereka sedang bilang ketika mereka minta tanda dari Tuhan, dia mau bilang begini, it is your fault if we don't believe in you. Because we want sign. You just do this, you just do that. You heal that man, you provide for that man, you raise that man from the dead. What about me? What about my request? Yesus, engkau belum memenuhi permintaanku, maka engkau bukan Tuhan. Lakukan tanda ini, maka aku percaya. Lakukan tanda ini, maka kami percaya. Kalau kami tidak percaya, itu salahmu, kan engkau tidak melakukan. Nah, that's exactly what we do today. Gitu. Kotong lakukan itu pada Tuhan. Kotong minta tanda. Memang butuh berapa tanda sampai kotong percaya. Yesus sendiri bilang, kosong lihat dengan mata kepala apa yang beta sudah lakukan. Orang mati bangkit. Bahkan kepada Yohanes Pembaptis, murid-muridnya dia bilang apa? Kalian lihat. Pergi katakan kepada Yohanes apa yang kalian lihat tentang yang sudah aku lakukan. Orang mati bangkit, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, bisu berbicara. Pergi dan katakan itu semua kepada Yohanes. Nah, di saat ini Yesus mau bilang kepada para orang-orang Farisi, no, you don't need signs. You need repentance. Makanya beta bilang minggu lalu ya di sini juga. Ada saat dimana ketika sesuatu yang kotong sudah coba, kotong lakukan berulang kali, kotong ketuk banyak pintu, sudah terbuka, kotong lakukan segala sesuatu gagal, dan itu mempengaruhi kotong punya hubungan dengan Tuhan, maka yang kotong butuhkan bukan perubahan. No, we need repentance. Karena kotong sudah we quench the light. Gitu. Kotong menutup itu terang itu dengan apa? Ember. Soalnya membiarkan itu terang itu bercahaya. Makanya kalau ada orang bilang beta pengen hidup yang berubah, no, you start with repentance. Kotong semua butuh pertobatan. Tiap hari harus kotong bertobat dulu. Sampai titik di mana kotong mengakui Tuhan adalah Tuhan. Then He will open the door. Masih ingat, kemarin ada yang dapat beta punya pesan, toh, yang beta punya broadcast ya. Tetapi engkau, kota baca sah, harus beribadah kepada, maka beta bilang apa? Selalu bilang bahwa janji Tuhan dan perintahnya Tuhan itu jalan beriringan. Kadang kota mau klaim janji sama ikut perintahnya Tuhan. Dia bilang begini, di Keluaran 23 ayat 25 dan 26 sebenarnya, tapi ambil di ayat 23, ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka, apa dia bilang? Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ayat 26 dia bilang apa? Tidak akan ada perempuan-perempuan di antaramu yang mandul. Hari ini kalau misalnya mungkin kotong punya kehidupan ini sama seperti perempuan yang mandul. Kau bisa coba apa-apa sudah jadi. Sudah ada anak yang lahir dari sini. Beta punya makanan, tiap hari pikir hanya besok mau makan apa, besok mau minum apa. Yesus bilang di sini, lu makanan itu beta jamin. Lu minuman beta jamin, jalan beta bukakan. Tapi satu hal yang lu gagal lakukan, beribadah kepada Tuhan. Bahkan di Keluaran, setelah mereka akan masuk tanah Kanaan, Allah berkata, beta lupa di ayat berapa, beta pernah kirim juga di broadcast, dia bilang apa? Catat baik-baik, Musa kasih ingat sebelum Musa meninggal, dia kasih ingat orang-orang Israel, dan dia punya surat kepada orang Israel, tulisan kepada orang Israel, bilang apa? Ketika engkau telah memasuki tanah yang Tuhan sediakan, engkau makan dari engkau makan buah-buah yang engkau tidak tanami, engkau minum dari tempat-tempat yang engkau tidak usahakan, jangan sampai engkau melupakan Tuhan Allahmu. Dia kasih ingat penyembahan kepada Tuhan itu harus ada di mana kotong pergi, kotong ada di mana penyembahan. Jadi ya ini jadi refleksi, ini buat beta juga, refleksi pribadi buat beta. Ketika segala sesuatu mungkin mulai berjalan tidak baik dalam kotong punya hidup, jangan langsung salahkan keadaan. No, some things happens for a reason. Mungkin Tuhan lagi kasih tahu, no, this is the time for you to think about our relationship. Mulai bertanya-tanya, maybe something's wrong, maybe beta sudah kasih tinggal beta punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Sesimpel baca Alkitab, saya mungkin beta sambil baca lagi, apalagi mau merenungkan firman Tuhan. Kan kotong lebih cepat bicara berkat-berkat, tapi Tuhan bilang ibadahnya mana, Dek? Minta berkatnya. Tapi Tuhan cuma mau berkat, masa dia mau memberkati orang mengklaim berkat dari Tuhan, ini orang sendiri sampai kenal dengan Tuhan.
Memangnya Tuhan itu tukang kredit. Hanya orang pinjol saja yang mau memberkati orang yang dia tidak kenal. Kasih uang kepada orang yang dia tidak kenal. Itu hanya pinjol. Kadang perlakukan Tuhan seperti pinjol. Nanti giliran dicari, handphone mati semua. Offer ke orang lain. Pernah kan deh, ada orang yang daftar pinjol, kasih masuk ke nomor. Beta tuh ulang-ulang. Untung dong kasih masuk di nomor yang lama. Ya, walaupun masih aktif, tapi kan terganggu tuh. Oh ini lu punya hubungan, kenapa kota yang harus pusing gitu? Jadi ya, jangan sampai kau ke orang-orang Farisi yang meminta tanda dari Tuhan itu untuk jadi alasan. I can believe in you if you do this. Let me tell you that that is demonic. That is demonic. Itu bukan orang bilang manusiawi itu minta tanda. No, that's not human. That's not natural. That's unnatural. Even demonic, kalau kotong harus minta tanda dulu baru kotong percaya pada Tuhan. That's demonic. Suatu ketika pada kebangkitan Yesus ada orang yang ragu, ini Yesus betul atau bukan? Murid. Ini orang bilang murid kandung Yesus ini. Yesus bilang, "Marsin datang deka-deka." Dia bilang, "Kalau beta sonde, taruh beta punya jari di itu lubang di tangan dan itu di lambung, beta percaya." Dia minta tanda toh. Yesus bilang, "Mari sini." Untung beruntung buat si Thomas ini Tuhan masuk dengan kasih karunia datang sini, taruh pi. Tapi kemudian Yesus bilang apa? Berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Ada orang yang kalau lihat tanda baru percaya. Yesus bilang apa? Lebih berbahagia orang yang tidak melihat namun percaya. Hari ini kan ada orang-orang yang Tuhan, kalau Tuhan sudah sembuhkan beta bisa percaya. Dan kalau gereja hari ini kau menjadikan tanda-tanda heran itu sebagai prasyarat untuk orang percaya, that's demonic. Karena itu akan jadi celah di mana orang akan jatuh dan orang tidak akan percaya Tuhan lagi. Karena orang-orang ini apa? Cari tanda. Yesus bilang generasi ini menjadi cari tanda. Nah orang-orang yang cari-cari tanda seperti ini, Yesus bilang apa? Model-model begini nanti Niniwe akan hakimi dong kembali. Itu ratu dari Sheba itu yang akan hakimi dong kembali. Karena Ratu Sheba perlu tanda lain. Dia hanya dengar, dia datang. Bermil-mil jauhnya. Itu orang-orang ini itu sudah pakai tanda. Dong saya minta Yunus bikin mujizat. Yunus saya datang bilang, penghakiman datang. Kalau saya bertobat. Dong langsung berlutut. Sampai binatang-binatang pun puasa. Makanya Yesus bilang apa? Kalau itu Niniwe yang sudah pakai tanda dong bertobat. Bosong lihat tanda tiap hari. Bosong sudah bertobat. Nah, penghakiman siap turun. Jadi bahaya kalau hari ini kotong sudah mengalami mujizat. Kotong sini terlalu banyak mujizat Tuhan. Tahu saya hitung-hitungan. Masing-masing tahu mujizat apa yang Tuhan pernah lakukan. Dan kalau kotong balik belakang dengan Tuhan, Yesus bilang apa? Niniwe akan jadi hakim buat bosong nanti. Itu ratu dari Sheba akan bangkit dan dia akan menghakimi bosong. Karena di depan matanya bosong ini terang Allah bersinar terlalu terang. Di depan matanya kotong perbuatan Allah itu nyata. Tapi kotong bilang I want more. Jadi orang-orang seperti ini lagu andalan apa? More. I want more. Nah, seperti itu. Beta ponaan tuh paling suka lagu more. Yang ponaan bayi. Dia masih 11 bulan, berapa bulan sekarang dia. Itu lagu favoritnya itu more. Jadi kalau dengar lagu more dia langsung kejarin tablet, mau kepengin itu tablet. Nah, orang-orang yang mau kejar-kejar tanda itu sama seperti orang-orang yang lagunya itu more itu. Sedangkan Yesus sendiri bilang apa? Kalau kotong hidup di dalam Tuhan, Markus 16 kalau saya salah, 16-17 ya, correct me if I'm wrong. Dia bilang apa? Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. So, belief comes first, baru diikuti oleh tanda-tanda. Hari ini justru orang percaya yang mengejar-ngejar tanda. Padahal seharusnya tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Nah itu kebalikannya tuh di situ. Orang kalau mengejar tanda itu dia akan sama seperti orang Farisi. Kalau Tuhan tidak menyembuhkan saya tidak akan melayani Tuhan. Pernah kok deh, kotong berdoa pakai syarat dan Tuhan, beta pernah. Kotong semua pernah. Tuhan ini syukur Tuhan kalau beta dapat ini job, beta dapat ini posisi Tuhan. Beta akan melayani Tuhan.
You know that when kotong pernah ada posisi di mana we want something so bad sampai kotong berani taruhan itu Tuhan. Kalau Tuhan kasih jawab ini Tuhan, gaji pertama Tuhan. Oh orang bernazar. Nazar, ini kotong harus kadang-kadang harus perbaiki kotong pemahaman tentang nazar di gereja. Datang bawa 1.500 minta Tuhan kasih ini dia berkati dengan gaji yang 15 juta. Serius, sontak itu dapat dari mana itu gagasan, itu ide tentang nazar yang datang tulis beban doa di amplop, kasih masuk dengan uang, taruh di dalam kotak nazar. Misal jujur beta belum temukan itu dapat di mana di Alkitab. Kayak kau mau sogok Tuhan, kayak Tuhan tuh kurang uang, makanya datang di 1.500. Serius. Ada yang 1.500, ada yang 5.000. Ada yang 20.000. Sampai ada yang kadang-kadang mbak ancam kalau sebab apa? Dulu di Naibona tuh dulu begini. Sering ini kisah nyata nih. Di Naibona dulu kalau misalnya kau tuh susun juga di orang, kau togor orang, susun dengar-dengar. Tunggu beta bawa nasar ke gereja besok. Sampai kalau misalnya ada orang yang celaka, anak nakal misalnya celaka, dia bilang itu pasti di mama bawa nasar. Itu karena bernazar. I mean, bernazar, it's okay bernazar, tapi kok bernazar dengan pemahaman lu bawa uang, terus balu permohonan doa seolah-olah itu bisa melunakkan hati Tuhan. No, jangan sampai kau kena kutuk. Karena satu kali pernah ada orang yang murid-murid Yesus lakukan mujizat. Terus dia datang, dia bilang, beta ini ada punya uang, beta kasih lu ini uang, lu kasih beta itu. Terus Petrus kalau saya salah, atau Paulus bilang, engkau binasa dengan uang-uangmu itu nanti. Jadi kalau kotong pikir kotong bisa bawa sesuatu di hadapan, apalagi uang, terus bisa melunakkan hati Tuhan untuk mendapatkan sesuatu, no, that is wrong. Itu salah besar. Jadi hati-hati dengan apa yang kotong minta hari ini. Jangan sampai itu jadi prasyarat untuk kotong punya percaya dengan Tuhan. Jadi hari ini saya mau tanya buat kotong semua jadi renungan buat kotong. Sebentar nanti sampai rumah renungkan kembali. Is God still God? Is Jesus still God when you don't get what you want? Apakah Yesus tetap menjadi Tuhan ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita minta? Is He still on the throne, the highest place? When we don't get what we prayed for, what we dream of. Karena kembali lagi, tanda-tandanya bagi orang Farisi dong minta ya mujizat. Nah, kotong mungkin mujizatnya buat kotong, tandanya buat kotong, mungkin kotong punya permohonan doa. Pengen menikah, pengen dapat kerja yang baik, pengen beli rumah, pengen ya segala macam yang baik mungkin. Bahkan yang hal yang baik. Dan kotong jadikan itu sebagai tanda kalau ini Tuhan lakukan, maka Tuhan adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Dan kita akan percaya dan akan ikut Tuhan. Jangan lupa Yohanes 7 ayat 23. Kembali kisahnya Yohanes. Ekspektasi yang tidak didasarkan pada kebenaran itu membawa kotong pada kekecewaan. Lukas 7 ayat 23 dibilang apa? Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Itu setelah perbincangan dengan murid-murid Yohanes yang datang minta tanda ini. Apakah engkau orangnya atau bukan? Setelah itu ayat 35 peringatan keras. Take heed. Perhatikanlah. Apa di situ bahasa Indonesianya? Bahwa supaya jangan sampai terangmu itu menjadi kegelapan. Take heed that the light. Versi bahasa Inggrisnya in you is not darkness. The light is in us. Hanya banyak kali kota yang tutup mata. Kayak tadi beta bilang ya. Perbuatan Tuhan itu terlalu terang benderang. Kotong lihat sendiri. Tapi kotong memutuskan untuk tidak mau melihat. Karena kesusahannya kotong itu buat kotong lupa kebaikannya Tuhan. Tuhan tiba-tiba bukan Tuhan. Beta sering bilang. Beta pernah ada di posisi di mana beta bilang. Hanya ada dua kemungkinan. There is no God. Atau there is God. But whatever God it is not a good God. Karena dia membiarkan ini. Beta pernah di posisi di mana beta bilang senang kok. Lihat lupa hamba menderita begini. Apalah yang kurang? Tambah lagi. Tapi di satu sisi dalam hati juga buat ini kalau waktu balas nih, waktu jawab betul lebih mati di sini nih. Karena deep inside our heart we know that He is God. Gitu. Hanya fool yang bilang berkata dalam hatinya tidak ada Tuhan, hanya orang bodoh saja. Only the fool says in the heart there is no God. Jadi if we do not see Jesus
It is not because he has hidden himself, bukan. Kalau kotong hari ini sudah melihat Yesus, atau bukan sudah susah melihat Yesus, ini bukan karena Yesus bersembunyi. He is there. Tapi Charles Spurgeon bilang apa? We are blinded. Kotong yang membutakan, kotong buta sebenarnya. Karena kalau melihat nanti di tradisi Yahudi itu mempercayai bahwa kata light, terang, itu adalah nama lain dari Mesias. Jadi orang yang sudah melihat terang, melihat Mesias, dia melihat terang. Kalau di Alkitab, nanti kotong baca ada di Yohanes 8 ayat 12. Yesus sendiri bilang apa? I am the light of the world. The light. No. I am the light. Akulah terang dunia. Dan menariknya, orang-orang yang sudah bertemu dengan itu terang, dia bilang apa? Yesus bilang apa? You are the light of the world. Engkaulah terang dunia. Engkaulah garam dunia. Orang yang sudah melihat terang Tuhan, dia tidak bilang you will be the light. No. You are the light. Nah ini kotong harus mengerti, kotong punya identitas, kotong punya posisi di hadapan Tuhan di dunia ini. Kadang-kadang kotong berdoa bilang, Tuhan jadikan aku terang. No, you are the light. Artinya apa? Biarkan itu terang, itu bercahaya sudah dalam kotong punya diri. And this may sound seperti apa ya? Seperti apa istilahnya? Alegori. Tapi sometimes the light that is in us, in order for the light in us to shine through, we have to be broken first. Kayak keren sekali itu kata-kata. Karena seperti bejana, itu kadang-kadang kotong harus retak supaya itu cahaya itu bisa keluar. Orang bisa lihat itu cahaya. Bro, ya ini kan cuma sekedar alegori. That sounds good. So, if you want to quote, you can quote me in having said that. Jadi kita ini terang. Kita ini garam. Artinya kita ini sudah harusnya bukan bertanya lagi mau jadi asin ke mana. We already salty gitu. Jangan jilat-jilat diri sendiri ya. Kotong harusnya punya pengaruh di dunia. Hari ini kalau kotong berdampak, itu artinya kotong lagi jadi garam. Gitu. Kemarin waktu bantu Joshua persiapkan dia punya apa, beta jadi teringat. Kan banyak kotong bicara mengenai kontribusi. Kalau bicara apa esai untuk beasiswa itu biasanya berkaitan dengan kontribusi yang kotong lakukan dan yang akan kotong lakukan. Jadi beta jadi teringat waktu itu beta bilang di diri sendiri, harusnya kalau kotong sebagai orang Kristen, kotong akan dipermudah sebenarnya kalau mau apply beasiswa. Karena kontribusi itu tidak harusnya menjadi sesuatu yang menjadi pertanyaan sudah atau apa yang akan dilakukan. Tapi harusnya menjadi bagian dari kotong punya kehidupan sehari-hari. Itu kontribusi. Karena kotong adalah garam dan terang. Artinya kalau jadi terang, dimanapun kotong hadir, kalau di lingkungan kerjanya kotong ada kegelapan, orang di sekitar akan suka kotong datang di situ. Karena apa? Ini orang mau kerja lurus, kotong soalnya kerja lurus. Jadi kalau kotong hadir, orang yang hidup dalam kegelapan pasti akan terusik. Pasti. Orang yang sudah terbiasa dengan apa segala sesuatu yang hambar, ketika datang chef yang baik, yang masak hal-hal yang tasty, dia tidak akan suka. Tapi kita paling senang mengenai perumpamaan sebagai terang. Kalau kotong punya hidup, itu terang, kotong hidup dalam terang, itu terang kotong akan bawa di kotong pun dunia kerja. Mana yang sonde benar, kotong akan kasih tahu di situ. Dalam kotong punya keluarga, kotong jadi contoh di situ. Dalam pertemanan, kotong jadi contoh. Pernah sonde ada orang yang ketika dia mau mabuk-mabukan, terus dia bilang, jangan. Tidak ada kotong kawan di sini. Itu artinya kotong punya terang, itu orang lihat. Itu tanda bahwa kotong punya garam. Itu orang sadar, ini orang bisa rasa kotong punya terang di situ. Beta pernah waktu kuliah pertama, kotong masih di kampus lama, ada satu jadwal kuliah. Pas pulang bagian ada kakak-kakak semester yang mabok di pinggir jalan. Kotong keluar begini. Nah, beta ini sentol kenal dengan kakak. Namanya kotong ketemu tiap hari, hanya sondet akrab toh. Terus dia bilang, duduk dulu. Ini apa? Tarik satu kali dulu. Ini suruh kotong minum. Sondet kakak, nah sudah kalau sondet minum, nah ada berapa sih tambah dulu, kotong minum tambah dulu.
Pesan ada. Jadi dong kayak makin ngotot. Hai, kau jangan terlalu begitu juga. Dorong. Nah, soalnya lu minum dulu, minum. Tiba-tiba langsung ada satu ini kakak-kakak semester yang dalam dia pun kemabukan. Agak mabok, dia ada sempoyongan. Jadi datang bilang, jangan sonto dong. Dia tahu dong. Nah, dia tahu dong. Ini anak-anak berdoa dong. Dong, kau tuh satu gereja. Satu gereja nah lu minum. Yang itu kan beta lagi rajin-rajin di GSJA. Nah ternyata ini orang anak GSJA juga, hanya ternyata dia lagi dalam kegelapan. Dia mungkin sering lihat beta pergi gereja, tapi dia sampai pergi. Jadi dia bilang, beta tahu dong, jangan gila, tin anak-anak berdoa dong. Jadi itu titik di mana orang bisa lihat bahwa kotong punya terang, itu orang tahu. Jadi dong soalnya akan mau melibatkan kotong di dalam itu, dong punya kegelapan. Atau kayak misalnya kotong mau buat apa-apa terus jangan. Ini kotong minum Aquasa atau minum Coca-Cola soalnya enak ada ini Brolios ini anak-anak ibadat dong. Biasa pernah ada di situ anak alim, anak persekutuan dong. Nah kadang kotong ada community dong, khusus community. Kadang-kadang kan kotong merasa kayak sana apa lanjut saja, jangan kalau apa dong mau minum apa mau rencana mau minum apa sopi, terus tiba-tiba karena menghargai kotong dong minum soft drink, itu oke, itu lebih bagus lagi. Jangan kenapa kakak biar beta minum ini saja. Jangan. Itu justru jadi kalau dong sendiri dengan kesadarannya dong mau berubah ya biarkan itu perubahan terjadi. Jangan soalnya kakak minum soft bisa biar beta minum soft drink, jangan seperti itu. Jadi itu saat dimana kotong punya orang sadar bahwa kotong punya hidup itu memang berbeda. Jadi harus sampai di titik itu ya. Yohanes 1 ayat 9 itu juga bicara tentang terang. Yesus adalah terang. 1 Yohanes 1 ayat 5. 2 Korintus 4 ayat 6. Dan juga di Yesaya 42 ayat 6. Yesus bilang, I am the light. Itu dia bicara tentang Mesias itu. Jadi beta kutip kembali dari Charles Spurgeon. Dia bilang, most of the time, Spurgeon atau siapa, dia lupa. The problem is not the light, but the sight. Bukan terang yang tidak terlihat, tapi mata kita yang tidak melihat terang itu. Ya, jadi hari ini mulai ingat-ingat kembali apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kotong punya hidup. Pastikan kotong punya mata rohani itu peka. Jangan sampai kotong menyangkal perbuatan-perbuatan Tuhan yang kotong sendiri sudah alami. Kotong sudah kecap. Kalau versi perjanjian lama dia bilang kotong sudah mengecap dan melihat. Artinya bukan hanya mata lihat, tapi kotong pulih dan ini sudah merasakan perbuatannya Tuhan. Madu itu yang kotong Alkitab gambarkan sebagai madu, manis seperti madu. Setelah itu berkotong bilang apa? Balas air madu, balas dengan madu dengan air tuba. Seperti itu. Ayat terakhir, ayat 36, dia bilang apa di situ? Coba baca kalimat pertama. Yes. Yes. Itu dimulai dengan satu syarat. If. Nah if itu satu kata yang sederhana, tapi if itu susah sekali. Itu syarat utama. Jika apa di situ dibilang tubuhmu terang. Tadi dari mata melihat terang turun sampai ke kotong punya tubuh. Itu jika itu harus jadi kotong punya challenge. Tuhan tolong supaya kotong hidup benar-benar dalam terang. Karena kalau kotong hidup dalam terang, dia bilang, baiklah keadaanmu. Itu jika. Jadi jangan ada orang yang saking saking tertanam di dalam hyper grace, jadi mempermudah segala sesuatu seolah-olah Tuhan itu tidak mensyaratkan apa-apa dari kotong punya hidup. No. Dalam kehidupan kekristenan itu selalu ada namanya hukum tabur tuai. Dan Tuhan sendiri mengatakan bahwa penyembahan itu perintah. Ibadah itu perintah, bukan lu melakukan dan lakukan, kita akan tetap memberkati. No. Di dalam perjanjian lama, Ulangan kalau saya dibilang apa? Hari ini aku memperhadapkan kepadamu apa? Kutuk
dan berkat. Banyak kali kotong lebih pilih kutuk. Dia bilang, hari ini aku memperhadapkan kepadamu kehidupan dan maut. Mau pilih yang mana? Semua ada pilihannya di situ. Jadi hari ini kalau kotong mau beribadah kepada Tuhan, Tuhan janji di situ. Aku memberkati makanan roti yang menjadi makananmu aku berkati. Minumanmu aku berkati. Bahkan apa? Usaha tidak akan ada perempuan yang mandul dalam perkumpulan, dalam keluargamu. Jadi beta mau kasih ingat hari ini berlaku buat beta juga. Beta jujur, ini beta berdoa dari tahun lalu, Tuhan tolong ini, dan ini kesaksian waktu beta apply LPDP, beta bilang Tuhan pimpin beta. Kasih terang saat dimana Tuhan, kalau Tuhan buka jalan ini, apa yang beta harus lakukan gini-gini Tuhan. Kalau Tuhan buka jalan, Tuhan kasih tahu beta supaya beta maju terus. Dan beta dapati, I can clearly see waktu tahun lalu dengan itu, bahkan sebelum beta apply. Waktu beta Tuhan beta mau apply soalnya tahun. Terus berdoa di atas waktu dengan Pak Inban, saudara yang pas datang Kupang juga. One time he was praying and he specifically said this to me. God is opening the door that has been closed. Go ahead. Dia sana bilang apapun itu, dia sana bilang God is opening the door that has been closed. Go ahead. And that time I know this is, beta mencoba untuk mencocok logikan dan segala macam. Tuhan, if this is what you mean, I'm going for it. Dan memang Tuhan buka jalan di situ. Dan beberapa waktu sebelum pengumuman, ini 1 minggu sebelum pengumuman LPDP, beta dapat lagi ayat berapa? Sebelum pengumuman skolastik, itu Tuhan kasih ingat, Tuhan yang akan bawa engkau ke negeri yang engkau, yang dia sudah tetapkan bagi engkau. Terus sebelum, sebelum 1 minggu sebelum pengumuman LPDP, dapat itu ayat yang apa? Ketika Tuhan sudah membawamu ke negeri yang dia janjikan, dan ketika engkau makan dari makanan yang engkau tidak usahakan, minum dari anggur yang engkau tidak tanam, jangan sampai engkau melupakan Tuhan Allahmu. Karena dia yang bawa. Gitu. Dari situ beta ingat, oke. Dan semenjak itu beta belajar, apapun yang beta mau coba lakukan, rencanakan untuk lakukan, beta berdoa, Tuhan terangi beta jalan, ini bukan jalan. Karena kadang-kadang kotong sudah tahu di depan tuh cabang terlalu banyak, tapi karena kotong gelap, kotong masuk salah jalan gitu. Jadi setelah kotong masuk di jalan yang tepat, tetap minta Tuhan pimpin. Karena kadang-kadang kotong sudah tahu, mungkin kotong sudah jalan di jalan yang benar, tapi di depan ada batu yang mungkin bisa kotong terantuk, kotong sudah tahu karena gelap. Gitu. Jadi itu jadi beta punya kesaksian yang semoga jadi berkat buat kotong semua juga, berjalan dalam terang Tuhan. Tapi ingat bahwa jangan jadikan jawaban-jawaban doa, permohonan-permohonan yang kotong, apapun itu, bahkan kedengaran mulia dan baik, jangan jadikan itu sebagai tanda untuk persyarat untuk kotong bisa percaya kepada Tuhan. Karena kepada murid kandungnya Yesus, si Thomas, itu dia pernah bilang bahwa kalau aku bisa menjamah, menaruh tanganku ke dalam lubang itu, aku percaya. Dan Yesus bilang apa? Barang siapa yang tidak berbahagia orang yang tidak melihat namun percaya. And guess what? Tahu cara matinya Thomas? Tradisi menuliskan dia mati di India dengan cara ditombak. The thing that he was questioning about God is exactly the thing that he went through. Yakobus dan Yohanes, their wish were granted one day. Ketika waktu itu orang tuanya mereka datang pada Yesus dan bilang apa? Guru, nanti kalau bisa di dalam kerajaan sorga, kalau bisa Obi di sebelah kiri, Anis di sebelah kanan, gitu, atau kebalikan, Yakobus sebelah kanan, Anis sebelah kiri. Gitu, itu posisi kebesaran. Yesus bilang apa? Engkau tidak tahu apa yang engkau minta. Terus Yesus menghadap Yakobus dan Yohanes, dia bilang apa? Bosong minta, begini memangnya bosong sanggup minum cawan yang akan beta minum? Dua-dua bilang apa? Sanggup. Hanya demi mau duduk di kiri kanan, ini dia bilang sanggup. Terlalu cepat, ngomong. Dan Yesus bilang apa? Exactly, memang kalian akan minum cawan itu. Dan akhirnya apa? Yakobus
jadi martir pertama. Yohanes jadi martir terakhir. Gitu. Bukan mati. Dia mati juga, tetapi kan dia apa? Dia Dia, mati di Pak. Dia mati tua. tapi dia juga mengalami siksaan terlebih dahulu juga. Jadi they exactly drank of the cup of suffering. Gitu. Jadi hari ini orang-orang yang meminta tanda dan minta Tuhan, whatever wish that God is granted to us, itu ada harga yang kau bayar juga di situ pada akhirnya. Gitu. Jadi learn from them. Gitu. Let us pray. Tuhan, kami bersyukur, berdoa Tuhan, biarlah kami melihat terang Tuhan, dan Tuhan tolong kami agar kami tidak berjalan dalam kegelapan dan kami tidak memadamkan terang itu Tuhan. Dan kami berdoa biarlah terang Tuhan memimpin kami di jalan yang harus kami tempuh, dan biarlah terang Tuhan memimpin kami untuk kami melihat halangan-halangan mana yang harus kami hindari Tuhan. Di depan kami mungkin ada banyak jalan terbuka, ada banyak kemungkinan yang bisa kami ambil Tuhan untuk mungkin pekerjaan kami, studi kami, dan juga mungkin untuk masa depan kami Tuhan. Bapa, kami berdoa biarlah terang Tuhan menunjukkan kami jalan mana, pintu mana yang harus kami masuki, dan jalan mana yang harus kami tempuh. Teman-teman yang hari ini sedang melamar pekerjaan Tuhan, kami berdoa terang Tuhan mendahului mereka, berikan mereka kepekaan untuk masuk dalam pekerjaan yang Engkau telah tentukan dan mereka menjadi dampak di dalamnya Tuhan. Engkau persiapkan mereka untuk tanggung jawab yang akan mereka pikul Tuhan. Jika ada teman-teman yang berencana untuk melanjutkan sekolah Tuhan dengan beasiswa, Tuhan pimpin mereka Tuhan. Kampus mana yang harus mereka pilih, jurusan apa yang harus mereka pilih Tuhan. Jangan biarkan kami bersandar pada pengalaman kami, pengetahuan kami sendiri, tapi biarlah Tuhan memilih apa yang baik bagi kami Tuhan. Kami berdoa berikan kami kerendahan hati untuk mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa berikan kami keberanian untuk maju, masuk melalui pintu yang Tuhan sudah bukakan, percaya bahwa Engkau yang membuka pintu, Engkau akan membawa kami maju, dan Engkau akan membawa kami sampai pada akhirnya Bapak. Kami bersyukur, berdoa buat teman-teman yang sakit malam ini, untuk teman kami Ike, Tuhan Engkau pulihkan Tuhan, dan juga Engkau berkati juga dalam rencana untuk mengambil LPDP bersama Cesi dan Joshua, Engkau berkati Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan buat teman-teman lain yang mungkin kami tidak tahu, yang dalam keadaan sakit, Engkau berkati ya Bapak. Kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami Dario yang dalam perjalanan penerbangan dari Jakarta ke Kupang Tuhan, Engkau tibakan dalam keadaan selamat Tuhan. Dan juga untuk rencana-rencana pelayanan ke depan Tuhan, Engkau juga sertai. Kami bersyukur untuk semua yang Engkau sudah perbuat dan yang akan Engkau perbuat dalam kehidupan kami. Kami berdoa biarlah Roh Kudus memimpin kami dan membawa kami dalam iman dan pengharapan kepada Engkau. Kami bersyukur Bapa, kami akan akhiri fellowship kami malam ini. Kami berdoa biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia akan memelihara hati dan jiwa kami dalam Kristus Yesus sampai Engkau datang kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati semua teman-teman yang di YouTube. God bless. Sampai ketemu minggu depan.